menjelaskan mengenai aplikasi rekayasa perangkat lunak dengan mengangkat potensi UMKM. Potensi lokal yang saya pilih adalah Tempo Cafe Studio, sebuah kafe UMKM lokal yang berada di daerah Nibung yang merupakan daerah tempat tinggal saya. Tempo Cafe Studio merupakan tempat nongkrong dan juga tempat menikmati kopi dengan konsep modern dan nyaman untuk semua kalangan usia, baik anak muda, mahasiswa maupun mahasiswi, dan juga komunitas lokal. Tempo Cafe Studio juga menyediakan banyak pilihan makanan maupun minuman seperti kopi, non-kopi, makanan ringan, serta area yang nyaman untuk menjadi tempat belajar, berkumpul, serta bersantai. Cafe ini juga memiliki suasana estetik yang cocok untuk digunakan sebagai spot foto bagi kalangan muda-mudi. Selain menjadi tempat usaha kuliner, Tempo Cafe Studio juga berperan dalam memperkenalkan budaya minum kopi lokal serta mendukung perkembangan UMKM di daerah Nibung. Lokasi atau daerah asalnya, nama tempatnya yaitu Tempo Cafe Studio yang beralamat di Jalan Dajam Raya nomor 15, Kecamatan Medan Pertisa, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Apa sih alasan Tempo Cafe Studio belum terkenal? Mari kita bahas. Ada beberapa alasan Tempo Cafe Studio belum cukup dikenal luas oleh kalangan masyarakat. Yang pertama, karena promosi masih dilakukan secara sederhana, yaitu dari satu mulut ke mulut yang lain. Yang kedua, belum memiliki website secara profesional. Yang ketiga, informasi kafe masih terbatas di sosial media. Yang keempat, kurangnya media digital yang menampilkan menu, lokasi, fasilitas secara lengkap. Apa sih dampak positif yang dapat kita ambil jika kita mempromosikannya secara digital? Yang pertama, kafe lebih mudah ditemukan oleh masyarakat luas, serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kafe. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga, membantu perkembangan UMKM lokal. Yang keempat, menjadi tempat rekomendasi nongkrong di daerah Nibung. Yang kelima, memudahkan pelanggan melihat menu, lokasi, serta promo terbaru. Yang keenam, membuka peluang kerjasama dengan komunitas atau event lokal. Siapa saja sih target pengguna website? Yang pertama mahasiswa, yang kedua muda-mudi, yang ketiga komunitas pecinta kopi, yang keempat freelance, yang kelima pelajar, yang keenam wisatawan lokal. Mari kita bahas soal analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebutuhan fungsional. Halaman profil cafe. Fitur ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai Tempo Cafe Studio seperti alamat, fasilitas, dan jam operasional. Yang kedua, galeri foto. Fitur galeri digunakan untuk menampilkan foto kafe, menu makanan, minuman, dan suasana tempat agar menarik perhatian para pengunjung. Yang ketiga, menu digital. Fitur ini memungkinkan pengunjung melihat daftar menu makanan maupun minuman beserta harga makanan dan minuman secara online. Selanjutnya, kritik dan saran. Fitur ini digunakan agar pengunjung dapat memberikan saran serta kritik untuk Tempo Cafe Studio sehingga dapat menjadi suatu inputan. Yang kelima, peta lokasi. Fitur ini membantu para pelanggan untuk menemukan lokasi kafe dengan lebih mudah menggunakan Google Maps. Yang keenam, halaman promo dan event. Fitur ini digunakan untuk menampilkan promo mingguan, diskon, atau event komunitas yang diadakan di kafe. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, responsif. Website harus dibuka dengan baik di laptop maupun di smartphone. Yang kedua, keamanan. Input pada form kontak harus aman dan tidak menyebabkan error pada sistem. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan. Tampilan website harus sederhana, mudah dipahami, dan nyaman saat membuka halaman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengguna sistem. Yang pertama, yang berperan yaitu admin. Hak akses admin yaitu menambah, mengubah, menghapus informasi kafe, menu, dan promo. Yang kedua adalah pengunjung. Hak akses pengunjung adalah melihat informasi kafe, melihat menu, melihat galeri, serta mengirim pesan dan kritik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visi dan misi dari Tempo Cafe Studio. Visinya yaitu menjadikan Tempo Cafe Studio sebagai kafe UMKM lokal yang dikenal luas di kalangan masyarakat melalui teknologi digital serta menjadi tempat nongkrong favorit masyarakat luas. Misinya yang pertama yaitu memperkenalkan Tempo Cafe Studio melalui website modern. Yang kedua, memberikan informasi kafe secara lengkap dan mudah diakses. Yang ketiga, membantu meningkatkan promosi dan penjualan kafe. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alur kerja sistem. Pelanggan membuka website Tempo Cafe Studio melalui browser, kemudian masuk ke halaman utama.
Pelanggan dapat melihat informasi kafe, daftar menu, dan promo terbaru. Jika ingin bertanya atau memberikan saran serta kritik, pelanggan dapat membuka halaman kritik dan saran dan mengisi form pesan. Admin kemudian menerima dan mengelola informasi yang masuk melalui sistem. Baik, ini merupakan contoh simulasi bagaimana aplikasi akan bekerja. Di sini, pengunjung yang belum memiliki akun akan mendaftarkan identitas terlebih dahulu, seperti memasukkan nama pengunjung, nomor telepon pengunjung, alamat rumah pengunjung, serta alamat email pengunjung. Dan kemudian pengunjung akan memasukkan password akun tersebut yang akan digunakan ketika pengunjung login ke akun. Kemudian, setelah selesai mengisi data, pengunjung akan menekan tombol daftar untuk menyimpan identitas ke dalam database. Setelah pengunjung selesai melakukan pendaftaran, pengunjung akan masuk ke halaman login. Di sini, pengunjung akan mengisi nama serta password pengunjung. Setelah selesai, pengunjung akan menekan tombol login. Di sini terdapat halaman menu untuk melakukan pemesanan, terdapat halaman info yang berisikan nomor WhatsApp, alamat email, alamat kafe, serta promo dan event menarik. Serta terdapat halaman untuk kritik dan saran sehingga para pengunjung dapat memberikan masukan serta kritik untuk kafe. Setelah selesai, pengunjung dapat memesan makanan serta minuman yang pengunjung inginkan. Setelah itu, pengunjung akan memilih metode pembayaran seperti COD, OVO, maupun QRIS. Setelah selesai, pengunjung akan memasukkan alamat penerima makanan tersebut. Setelah selesai mengisi alamat, kemudian pengunjung akan menekan tombol checkout. Dan kemudian akan muncul halaman pesanan sedang diproses, yang artinya restoran telah menerima pesanan dan sedang memproses pesanan pengunjung tersebut. I just had to let you know you're